Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana nih, Neng? Dari mana Tasikmalaya, Pak? Tasikmalaya. Iya. Kedatangan di sini untuk apa ya? Ini untuk mewawancarai seorang pelaku usaha untuk memenuhi tugas mata pelajaran PKWU. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Ya, siap. Saya bersedia aja untuk memajukan anak muda ke depannya biar bisa menjadi pengusaha sukses. Walaupun saya juga pengusaha tapi belum sukses. Tapi alhamdulillah untuk mencukupi kehidupan. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih ya Pak atas sambutan yang baiknya ya menerima kita untuk mewawancari Bapak. Nah, perkenalkan, nama saya Dede Ayu Widaningsi dan ini rekan saya. Iya Pak, saya Dini Marlina. Kebetulan kami dari Mat 6 Tasikmalaya. Bapak, dengan Bapak siapa? Nama saya Agus Sobana. Bapak ini di sini usaha sudah lama, Pak? Kalau usaha di sini alhamdulillah sudah lama gitu, kalau tidak salah dari tahun 2010-an lah. Sudah lama ya, Pak? Ya, Berarti sekitar 12 tahun ya? Ya segitulah. Toko ini dulu pertama ada di sini, toko sepatu ini. Dulu. Kalau sekarang kan banyak seperti toko-toko yang lain gitu. Iya. Kalau dulu ya cuma ini pertama gitu di sini. Kalau untuk awalnya usaha ini itu seperti apa ya Pak? Apakah itu usaha meneruskan usaha keluarga atau Bapak itu merintis usaha ini sendiri? Kalau usaha ini ya tentu merintis sendiri. Banyak proses dan perjuangan untuk menjalankan usaha ini, tapi ya namanya hidup harus diperjuangkan untuk menempuh masa depan gitu. Masa depan cemerlang. Lalu, mengapa Bapak memilih usaha ini? Saya memilih usaha buka toko sepatu di Cipatujah di sini ya tentu meneruskan usaha ini pasti ada untung gitu. Walaupun sedikit, tapi kalau digeluti dengan giat gitu dalam menjalani usaha ini pasti makin lama pasti ada hasilnya gitu. Iya. Sekali. Walaupun tidak begitu besar gitu, tapi lumayanlah untuk menopang kebutuhan kita lah. Kalau untuk modal awalnya sendiri dulu Bapak itu menanamkan berapa kira-kira untuk usaha ini pada awal mendirikan usaha ini? Dulu pas buka usaha ini modal nggak terlalu besar sih, kira-kira tapi lupa lagi ya nilainya, perkiraanlah 7 atau 10 gitu, 10 juta gitu, tapi lupa lagi entah berapa gitu kan, udah lama menjalani usaha ini gitu. Tapi ya alhamdulillah dengan modal segitu, walaupun sekarang ya banyak saingan dengan toko-toko lain, terus dengan marketplace seperti online gitu. Iya, sekarang. Kan sekarang manusia itu pengennya yang simpel-simpel aja. Pesen di HP langsung datang kan. Ya. Kan itu saingan terberat untuk pengusaha offline. Gitu. Iya, betul sekali. Ya mudah-mudahan walaupun sekarang banyak saingan, tapi kan rezeki tidak akan kemana. Ya mudah-mudahan. Rezeki sudah diatur ya Pak? Ya sudah diatur. Walaupun banyak saingan, semoga kedepannya lebih lancar aja. Ya, amin ya Pak. Untungannya sendiri itu dari per bulan bisa diperkirakan atau tidak Pak? Kalau masalah keuntungan itu relatif ya. Tidak menentu gitu tidak ya Pak? Menentu untuk penghasilan, tapi adalah gitu. Ada. Kalkulasi ada gitu. Mungkin cukup untuk kehidupan sehari-hari ya Pak. Tapi kalau disebutkan kan nggak enak juga gitu. Tapi adalah makanya saya meneruskan usaha ini pasti ada hasil. Makanya gitu. Mampu berlanjut ya Pak, pasti gitu. Hasilnya kalau juga ada. Kalau nggak ada hasil, mungkin tidak akan melanjutkan ini. Iya, betul sekali. Bapak, di sini kan yang kami lihat itu banyak sekali ya jenis-jenis produk yang Bapak jual. Untuk produk utama yang Bapak jual itu apa saja ya Pak?
Yang utama, yang paling awal Bapak jual dulu itu apa? Barang apa? Unggulkan barang yang dijual yaitu dari peralatan sekolah. Oh iya. Di sini khusus peralatan sekolah dari mulai sepatu, tas, terus seragam sekolah di sini ada. Dan sebagian untuk pelengkapnya ada sendal dan model sepatu yang ya untuk jogging-jogging, untuk healing-healing itu ada di sini. Iya. Tapi yang paling khusus di toko ini menjual peralatan sekolah. Iya. Lengkap sekali ya Pak, di sini sudah ada tas, sepatu, buku juga ada ya Pak? Ya, ada. Ya, lengkap sekali. Sudah benar-benar untuk kebutuhan sekolah anak-anak ya Pak yang dibutuhkan di sini. Dia ada, alhamdulillah gitu. Di sini kami menyediakan bahkan dengan harga-harga yang relatif murah gitu. Iya. Untuk ekonomi menengah ke bawah kan prioritas kami di sini menjual dengan harga murah untuk memajukan negara Indonesia supaya meringankan beban orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya gitu. Tapi ya mudah-mudahan kalian juga kedepannya bisa gitu. Amin. Ya, amin. Jadi sasaran dari usaha Bapak ini untuk pelajar ya Pak? Untuk usaha di sini ya tentu pelajar kan di sini kan khusus ya jualan produk peralatan sekolah seperti sepatu dan tas dan lain-lainnya gitu. Untuk di sini dari jenis tas ya Pak, produk yang paling murah itu yang harga berapa? Kalau di sini kami menjual tas yang paling murah itu ya lumayan bagus lah, tapi uang kan tahu sama kualitas barang, ya, tahu kualitas. Di sini mulai dari 60.000, 65 sampai selanjutnya gitu. Oh iya. Meningkat terus ya Pak? Ya, meningkat terus sesuai kualitas barang gitu. Tapi minimal 60.000, 65 gitu. Paling yang paling murah. Yang paling murah. Untuk dari jenis sepatunya sendiri Bapak? Untuk jenis sepatunya mulai dari 100 ribuan. Iya, 100 ribuan dan selanjutnya gitu. Tergantung merek dan merek, kualitas barangnya gitu. Iya, betul sekali Pak. Baik, seperti itu ya. Tadi sudah disebutkan ya harga-harganya di sini cukup terjangkau. Cukup terjangkau untuk ya orang-orang menengah ke bawah ya. Kemudian untuk suka dukanya sendiri yang Bapak rasakan selama menjalani usaha ini ya, yang kurang lebih kan sudah lama ya Pak, sekitar belasan tahun gitu. Pasti kan ada suka dukanya yang Bapak rasakan, yang Bapak alami. Bisa diceritakan Pak? Tentunya bisa gitu. Kalau kita menjalankan suatu usaha pasti ada banyak duka dan suka. Ya, kenapa itu ada banyak duka dan suka? Karena hidup ini tentu ujian. Dikala kita ada senang, ada susah, begitupun dengan usaha. Di dalam usaha itu banyak kesulitan-kesulitan. Kalau kita tidak bisa memanage usaha itu, pasti usaha itu akan roboh. Yang pertama, adanya saingan. Yang kedua, faktor kendala kalau di tempat gitu, tempat. Kalau kita mau usaha, cari dulu tempat yang paling bagus. Jangan yang sepi-sepi, tapi yang di keramaian kota. Semua orang pasti bisa melihat. Di area keramaian. Di area keramaian gitu. Tapi terus kan di usaha ini kan ada persaingan. Ya sebisa-bisa kita bagaimanalah supaya toko kita rame didatangi pengunjung. Itu ada strategi sendiri ya Pak, untuk sepintar-pintar mungkin untuk bisa mengajak pelanggan gitu. Supaya mau membeli produk-produk kita ya. Bisa lah seperti ada promo, ada diskon ya Pak, seperti itu gitu, ya. Untuk memancing para pembeli. Tapi kalau masalah usaha ya pasti banyaklah rintangannya. Tapi kan kita hidup di dunia harus optimis gitu untuk menjalankan kehidupan. Neng sekarang belajar untuk menempuh masa depan yang gemilang.
bisa membanggakan orang tua dan bisa berbakti kepada Kedua orang tua. bisa berbakti kepada orang tua dan bisa berguna untuk negara. Dan mudah-mudahan proses Neng di sini bisa lebih sukses gitu. Amin. Untuk menjalankan usaha ke depan dan bisa membuat lapangan-lapangan kerja untuk orang-orang yang membutuhkan. Kan sekarang problem di Indonesia gitu. Banyaknya pengangguran Banyaknya ya Pak. pengangguran karena ekonomi negara gak seimbang. Iya. Ekonomi negara gak seimbang gitu. Pengangguran banyak, penghasilan Ya. tidak ada gitu. Bahkan kalau ada pekerjaan upah tidak minimum. Tapi sebagai Neng pelaku penerus bangsa gitu harus bisa memajukan negara Indonesia dengan baik, bahkan bermanfaat untuk seluruh warga Indonesia. Mudah-mudahan dengan perjalanan sekolah dan seterusnya bisa membanggakan Iya. kedua orang tua dan hebat menjadi berguna untuk Nusa dan bangsa, nusa iya. dan bangsa gitu. Iya. Ya, panjang sekali ya teman-teman. Banyak sekali suka dan duka yang dialami oleh seorang pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Dan tadi juga kita sudah mendapatkan sebuah pelajaran ya Pak untuk kehidupan kita di masa depan. Kita juga sudah diberi banyak pemahaman ya Pak. Terima kasih Bapak sudah memberi kita pelajaran yang sangat berarti ini. Mudah-mudahan usaha Bapak tetap lancar, terus Amin. maju. Mudah-mudahan banyak cabang ya Pak. Ya, Sudah mulai mudah-mudahan. buka cabang belum Pak? Belum untuk saat ini. Oh ya, mudah-mudahan kedepannya ya Pak banyak cabangnya. Ya, amin. Banyak pembelinya juga, pelanggannya bertambah ya, Ya, Pak. amin. Ya amin. Tentunya ini juga dari wawancara ini sama Bapak ini juga ya, kita juga bisa menjadikan hal ini sebagai motivasi untuk kedepannya, apalagi kita ya di anak IPS ini Pak. Iya. Jadi lebih ke usaha-usaha seperti itu. Jadi kita bisa ngambil pelajaran juga dari Bapak yang tadi disampaikan. Banyak banget motivasi yang kita ambil sebetulnya tadi dari yang dibicarakan juga. Dan pelajaran-pelajaran tentunya yang bisa kita terapkan mungkin nantinya di Di kehidupan di masa depan. ya betul sekali. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat ya Pak, khususnya bagi kami, umumnya bagi semua teman-teman yang menonton video kami ini Ya, ya Pak. mudah-mudahan. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Buat teman-teman yang mau belanja kebutuhan sekolah bisa langsung aja ya datang ke toko ini. Ya, dan di sini juga tadi udah disebutin di sini tuh harganya juga terjangkau, Iya, terjangkau juga sekali. kualitasnya bagus juga. Yang mau teman-teman langsung aja bisa langsung ke sini. Alamatnya tertera di bawah ini.